siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara seminar dan talk show peran media sosial dalam politik di era digital bertempat di DPD Partai Nasdem Kota Tangerang Selatan pada Sabtu 15 Oktober 2022 dimulai. Saya ucapkan selamat datang di DPD Partai Nasdem Kota Tangerang Selatan, tentunya dalam acara seminar dan talk show. Hadirin yang kami hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah darinya lah kita semua bisa berada di sini. Dan saya Indah Ali sebagai MC, saya akan memandu acara pada siang hari ini. Kakak-kakak yang kami hormati, pada hari ini marilah kita menundukkan kepala seraya memohon ridho kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, seiring harapan acara di siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan doa akan dipimpin oleh Kakak Iskandar. Waktu dan tempat kami persilakan. Masing-masing partai berharap untuk bisa menempatkan wakil-wakilnya di lembaga resmi DPR RI dan DPR RT dan provinsi. Dan hari ini kita tidak lagi berjalan atau menempuh seperti halnya 10 tahun yang lalu.
Di era modern sekarang, di era digital, tentu IT sangat berpengaruh. Serangan udara sangat berpengaruh. Kalau itu ditanya serangan darat. Serangan darat tentu menggunakan tenaga dan macam-macam fasilitas yang harus kita siapkan. Tapi dengan serangan udara cukup dengan tombol. Fenomena ini ditangkap oleh Ketua Bidang IT di Kalsel, yaitu Kakak Aditya. Sehingga beliau menginisiasi untuk seminar hari ini dalam rangka untuk mengenalkan tentang permainan yang akan terjadi di dalam sosialisasi baik calon caleg atau kepada pengurus partai. Karena orientasi partai yang paling utama adalah bagaimana untuk menempatkan perwakilan partai kepada lembaga resmi. Dalam rangka tentu di antara lain kecuali untuk berperan dalam pembangunan di negara. Jadi saya dalam surat ini saya sangat salut, sangat menghargai, mengapresiasi kepada Kakak Aditya yang telah menginisiasi acara ini. Mudah-mudahan dengan nanti para kakak-kakak yang lain kenal, paling tidak kenal dulu dengan digital, kenal dulu dengan IT. Nanti praktek itu barangkali nanti bisa dilanjuti oleh Kak Aditya untuk workshop misalnya, pelatihan atau apa. Sebelum waktu ini kita paparkan itu. Tapi saya berharap semua bidang-bidang kecuali bidang IT, bidang-bidang lain itu harus menyesuaikan, mencari proposal-proposal bagaimana supaya tercapai tujuan kita. Pas beliau bawa itu bagaimana selalu tujuan harapan kita juga. Dan saya minta baca-baca yang dilaksanakan itu harus kita diri dan nanti kita berlanjut dengan workshop pelatihan untuk berdalam dan nanti kita seminar untuk mengenalkan. Ya. Nanti ada pendalamannya kita berdalam sehingga pada saatnya nanti bisa membahas sosialisasi untuk sosialisasi untuk kita dalam rangka percawanan dan juga sosialisasi dengan partai kita supaya dikenal kepada masyarakat. Visi daripada partai kita dikenal kepada masyarakat. Saya sudah terlalu dalam hal ini, tapi sekali lagi saya tekankan kepada Pak Caleg, kepada pengurus yang hadir pada hari ini, tolong betul-betul diterima ini. Diterima. Memang kita tidak ada waktu untuk menyelesaikan apa sampai untuk pelatih dan sebagainya. Saya segera seminar dan untuk berbicara masuk dan memberikan itu bacanya dan nanti akan kita lanjuti. Tapi yang pasti saya ini semua harus dengan penuh keyakinan, dengan penuh serius, terimalah apa yang dipaparkan oleh Rasulullah. Tolong tangkap itu semua demi kemajuan daripada Partai Nasdem pada tanah saat. Saya itu kalau saya lihat ekspresinya mereka semangat semua. Mudah-mudahan ini sebagai indikasi bahwa Partai Nasdem di tanah selatan akan eksis. Kakak penerima seri. Ada Kakak Rizal Firdaus, beliau adalah digital marketing spesialis sekaligus asesor BNSP di bidang digital. Selamat siang Kakak, bisa duduk ke depan. Selanjutnya ada Kakak Hani Anissa, Wakil Kepala Bidang Media Center dan Koordinator Media DPP Partai Nasdem. Selamat siang Kak. Selanjutnya ada Kakak Aditya SPK, Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tangerang Selatan, Bidang Media dan Komunikasi Publik. Selamat siang Kakak Aditya SPK. Ini harus semangat ya kakak-kakak, karena ini luar biasa
biasa ilmu yang bakal kita dapat nanti dari kakak-kakak yang udah senior semua di sini. Apalagi ada kakak Anissa. Kakak Anissa ini artisnya TikTok Nasdem, betul nggak kak? Pokoknya nanti kalau selesai acara kita harus TikTokan nggak? Iya, ini masalahnya artis TikTok Nasdem yang amat luar biasa nih. Semua akun Nasdem kakak Anissa, keren kali nih kak. Di sesi seminar dan talk show kali ini tentang peran media sosial dalam politik di era digital. Berbicara tentang peran media sosial, tentu partai setiap calon legislatif atau seorang politikus mempunyai harapan ingin meningkatkan popularitasnya, elektabilitasnya, dan tentunya meningkatkan suara pemilih di era digital dengan syarat akan persaingan ini. Namun dalam kenyataannya para calon legislatif masih bingung dalam menyusun strategi media sosialnya dan masih sulit dalam hal mengiklankan dirinya. Jadi kakak-kakak semua yang di sini sudah punya media sosial semuanya? Sudah punya kak? Oh jawabnya kayaknya cuma 50%. Yang sebelah sana sudah punya media sosial? Isinya bagaimana? Ayo, ini semua calon-calon legislatif nanti di Kota Tangerang Selatan, media sosialnya kita kan kadang-kadang suka bingung nih kan, mau diisi apa kan gitu kan. Jangan curhat dulu, tapi bingung calon politikus curhat dulu yang ada, betul nggak kak? Nah kita bakal tanya nanti ada pemateri kita di sini bertiga, kita akan berbagi strategi, kita akan berbagi ilmu dan triknya bagaimana agar bersosial media dengan baik. Saya boleh duduk ya kakak-kakak di sini ya? Ini berasa duduk berempat sama Mas Marnia luar biasa nih. Kakak Siti minta mic-nya. Kakak Nisa bagaimana kabarnya Kakak Nisa? Gimana sosial media nih? Kita udah mau mulai agak panas nih kan? Wah udah semenjak deklarasi panas terus. Panas terus ya kayak kita udah lihat beberapa media sosial ini sekarang udah peran antara warna sudah luar biasa ya kak. Ada warna yang merah yang lagi mulai agak panas sama warna kita gitu kan. Nah, kadang-kadang kita gimana nih membangun brand action kita di media sosial, kita suka bingung. Ada orang yang menggunakan media sosial yang asal ngerti tanpa harus dipikirkan bagaimana dia mengucapkan gitu kan. Jadi kita mau balas peran strateginya bagaimana gitu. Jadi di siang hari ini kita sudah menampilkan 3 orang kakak-kakak. Terutama nanti yang pertama ada kakak Rizal Firdaus SPDMM. Ini seorang master digital marketing spesialis nih. Wajahnya sudah menikah kan? Sudah menikah ya, ingat sudah menikah. Ini masternya udah di bidang marketing dan segala macam ya kak. Nanti aku baru belajar langsung ya. Privat boleh ya? Tapi kalau privat sama kakak Firdaus dapat diskon nih, udah dipanggil masalah kita di sini. Sebentar ya kak ya, aku mau kasih beberapa pertanyaan. Tapi kalau untuk kakak Rizal Firdaus, aku cuma mau kasih 1 pertanyaan ya, biar kita bisa sharing diskusi di sini. Untuk kakak Firdaus, bagaimana sih kita bisa mengefektifkan media sosial dalam dunia politik dan media sosial apa saja yang sekarang bisa kita manfaatkan? Silakan kakak Rizal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saat ini yang namanya media sosial ya, ini panggilannya kakak-kakak ya. Iya kakak. Kakak-kakak yang ganteng, yang cantik-cantik ya. Jadi peran saat ini di media sosial ini sangat penting ya kakak-kakak semua. Kenapa? Karena orang saat ini sedang banyak menggunakan media sosial sebagai alat untuk bagaimana dia tetap eksis, bagaimana tetap dia bisa dikenal, dia bisa mudah ya dikenali oleh netizen, oleh banyak orang yang saat ini sedang ya istilahnya adalah ada peperangan ya, peperangan mungkin banyak yang memang netizen
bagaimana strateginya untuk membalas dan lain-lain. Kita harus tetap eksis. Kita harus membuat bahwa akun-akun resmi kita gitu, memang harus disupport oleh tim atau disupport dari peserta-peserta atau dari kader-kader dari partai tersebut gitu ya. Jadi idealnya adalah bagaimana kita nanti bisa mengembangkan terus. Jadi tidak hanya pasif gitu ya, membuat akun lalu ditinggalkan gitu ya. Jadi di kompetitor-kompetitor yang lain pun juga sama ya, ya. Jadi memang mereka dalam mengembangkan media sosial ini adalah mereka sekarang lebih fokus ya, sepertinya lebih mengarah kepada bagaimana nanti tren ke depan gitu ya, menggunakan TikTok dengan yang paling bahasa-bahasa yang paling mudah gitu ya, dengan kita berjoget-joget tapi memang kita mengenalkan gitu ya sisi dari partai tersebut. Mungkin seperti itu. Nanti kita mungkin akan bedah lebih lanjut ya, nanti mengenai strategi apa yang memang nanti harus kita siapkan. Kakak-kakak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Jadi sudah terlihat paparannya? Sudah ya. Kalau yang di belakang, mana suaranya di belakang? Masih semangat? Oke. Semangat pagi? Ini meskipun sudah sore, tapi semangatnya masih semangat pagi. Kenapa kakak-kakak semua? Karena semangat pagi ini membuat kita tetap eksis. Kita tetap apa? Di mata orang kok nggak ada capeknya sih, gitu ya. Saya dari pagi tadi itu sudah ada apa namanya yang peserta minta diuji, disertifikasi gitu ya, dari pagi gitu ya. Sudah siang tadi, lalu saya lanjutkan karena saya sudah ada jadwal dari Kadit ya, itu ya, makanya pagi kita selesaikan. Nanti setelah dari sini malam ada lagi aktivitas saya memang padat sekali. Jadi kalau saat ini lebih banyak saya di kementerian, saya lebih dikenal dengan sebutan Coach Rizal ya. Coach Rizal itu kalau di Google ya alhamdulillah itu sudah masuk di halaman pertama dan itu semua foto saya semua gitu ya. Artinya memang brandnya harus kuat seperti itu. Nah ini juga salah satu trik bagaimana Partai Nasdem itu juga bisa nanti muncul di deretan Mbah Google gitu. Karena Mbah Google sebagai rujukan gitu ya, sebagai rujukan mesin pencari atau raksasa. Nanti kita akan bedah lebih lanjut. Saya seorang trainer yang memang dulu sebelum merambah ke trainer, saya seorang dosen di salah satu kampus ya. Kampusnya dulu kecil, namanya BSI ya, dulu masih akademi, sekarang sudah berubah menjadi university. Tapi saya sempat 6 tahun di sana, lalu saya coba apa namanya main di luar ya. Jadi global e-commerce ya. Ini kalau di tahun ke tahun gitu ya, dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Bahkan sekarang sebentar lagi kita sudah akan meninggalkan tahun 2022. Nah, langkah apa strategis yang memang kita akan tempuh? Tentunya saat ini arahnya adalah arah ke media. Media yang saat ini sudah kakak-kakak semua sudah familiar. Siapa yang tidak kenal dengan WA ya? WA itu ada namanya WA pribadi, ada WA bisnis. Nah, seperti itu. Ada namanya Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook. Mungkin zaman saya namanya, saya zaman kolonial. Zaman kolonial itu adalah zaman yang memang saya dulu lahir. Mungkin saya ya sekarang tahun berapa ya? 82 saya lahir ya. Jadi sekarang disebut dengan zaman kolonial. Kalau sekarang zamannya apa saudara? Nah, milenial plus di sini ya, seperti itu. Semuanya hampir menggunakan media sosial. Mereka pasti lihat yang namanya media sosial. Entah itu TikTok, entah itu cuma cari hiburan, tapi bagaimana kalau kita bisa mengemas produk kita itu dikemas menjadi produk yang mudah dipahami, mudah dikenal. Karena media, betul? Kalau yang sudah main di media itu bisa besar karena media. Tapi media sekarang sudah menjadi konsumsi publik, semuanya bisa. Jadi tinggal kita katakan. Jadi di mesin pencari itu paling tidak kita nanti harus mendapatkan porsi yang besar ya, dalam